siapkan air putih dan Pak Sobirin saya minta tolong untuk membuka doa pembukaan atau doa kemakmuran satu. Silakan Pak Sobirin. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama ya. Siapkan air putihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, kami bahagia dan ucap syukur untuk pagi ini bisa berkumpul Zoom kembali di klub 100 juta. Dan kami semua terima kasih ya Allah, bahagia dan ucap syukur untuk apapun yang datang pada kami hari kemarin dan hari ini adalah sesuatu yang sudah Engkau pilihkan yang terbaik buat kami. Untuk kesuksesan kami di bisnis-bisnis yang kami jalani, untuk kejayaan, untuk keberuntungan, untuk kekayaan, kemakmuran, dan keberlimpahan kami. Dan memberikan manfaat buat diri kami, keluarga, dan lebih banyak orang. Dan terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Kau jadikan kami kepanjangan tangan-Mu untuk memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih semua karena rahmat-Mu ya Allah, semua karena ridho-Mu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya karena budaya amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, makasih Pak. Jadi udah pada diminum ya air putihnya ya. Sudah didoakan air putih ya. Baik. Ya, menarik sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya dengan di suasana hari Sabtu nih ceritanya. Dan pasti banyak testimoni yang menarik juga dari teman-teman ya. Termasuk saya kemarin juga keluar kota bersama tim. Kemarin ada Mbak Ines, bareng kita Mbak siapa? Mbak Dewi, Pak Winardi ya. Kita keluar kota dan ke Magelang tentunya. Nah, itu salah satu. Nah, oke, kita mau dengar dulu testimoni dulu. Mungkin teman-teman ada satu testimoni juga sebelum teman-teman punya testimoni, saya bantu testimoni dulu ya tentang the power of giving atau tentang apa namanya? Tentang apa menarik saldo alam raya lah bisa dibilang gitu ya. Kekuatan dari memberi. Nah, jadi kemarin ini saya bukannya sekali nggak ria ya. Jadi teman-teman nggak, ini namanya bersedekah ilmu, bersedekah inspirasi. Jadi yang saya sampaikan ini insya Allah menginspirasi yang lain ya, menjadi saldo alam raya buat kita semua juga ya, termasuk buat saya. Nah, jadi kemarin saya tuh udah agak lama ya, ini saya tidak pernah ngasih sedekah dalam bentuk makanan. Jadi biasanya cuma kalau subuh tuh habis subuh tuh kami kasih pagi itu untuk makanan. Nah, setelah pulang umroh lah, setelah pulang umroh tuh saya betul-betul eh, jarang kasih sedekah makanan kalau pagi. Ya, adanya cuma sedekah ke masjid aja. Nah, mungkin karena saya lengah ya, lalu saya bilang kok agak seret ya belakangan ini rezekinya, saya bilang gitu ya. Ya ada sih masuk setiap hari keuangan ada, cuman saya rasa kok kayaknya kurang deh gitu. Ada sesuatu yang kurang deh. Nah terus kemudian saya coba nih, oh ya mungkin saya lupa ya udah berapa hari nih hampir seminggu lebih saya tidak sedekah bentuk makanan. Akhirnya saya kemarin lakukan sedekah makanan lagi. Saya beli ke mana? Ke Jumbo, beli jadi kayak ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Boleh saya masukin tas kertas begini, di dalamnya ada susu ya seperti ini ya, ya susu. Kemudian ada roti atau kue ya, roti kue. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya malah lebih murah kalau saya beli nasi. Kalau nasi kan biasa 10.000 ya, nasi sama lauknya. Tapi saya pengen membuat sebuah, karena saya baca di sebuah buku ya, kamu harus memberi sesuatu yang unik,
yang membuat orang tuh bahagia, tidak seperti membuat orang tuh seperti biasa-biasa aja. Nah, selama ini mungkin orang yang kita beri, ya mungkin kalau cuma kasih nasi, mereka cuma di rumah juga biasa makan nasi gitu kan, atau udah biasa juga orang ngasih nasi sama dia gitu di pinggir jalan atau di mana gitu. Oh, saya bilang, oh iya berarti saya harus cari sesuatu yang membuat dia bahagia dan jarang dia menikmati, tapi mungkin itu membuat dia senang. Oh iya nggak pernah minum susu, ya akhirnya saya beli ya susu, ya, terus sama roti ya. Nah udah saya biasa ini saya pakai kayak gini-gini beli beberapa banyak gitu. Akhirnya habis sholat subuh saya sedekahin ya. Kemudian kemarin pas berangkat ke Magelang juga masih sisa ada 3 gitu. Saya sedekahin, malah saya minta tolong Mbak Ines yang apa yang turun di pinggir jalan ya, ada orang yang apa pekerja sampah ya, ada pasti 3 orang pembersih sampah sama pembersih jalan gitu. Udah setiga. Bapak Ibu itu ajaib ya, memang langsung the power of giving bekerja, hukum alam lain bekerja. Itu pertama bonus dari Meru masuk ya kemarin, ada bonus masuk tiba-tiba. Terus yang kedua, kemudian dari Upland ya ngasih nih buat tambahan buat bensin ke Magelang, saya ditransfer ya. Akhirnya bensin ke Magelang kemarin lumayan dapat 200.000 ya. Terus lumayan, jadi saya nggak keluar uang, bensin ke Magelang beres. Terus yang ketiga, tiba-tiba ada lagi yang telepon, teman saya udah setahun ya, itu mantan downline sebetulnya. Itu udah setahun dia pinjam uang sama saya ya, sekian juta lah. Nah itu nggak pernah lagi namanya bayar ya, jadi dulu ditagih-tagih susah ya, mungkin hidupnya lagi beratnya, terus akhirnya saya lupakan. Kemarin tiba-tiba nelpon nggak saya angkat kan, karena pas mungkin saya juga nggak begitu fokus, nggak dengar gitu. Terus akhirnya dia WA minta nomor rekening. Kalau dia minta nomor aku kirim. Dia bilang WA-nya saya mau bayar utang saya yang dulu katanya. Oh yaudah saya kasih. Akhirnya lah siang itu juga saya ditransfer, ada uang lagi tambahan masuk dari pembayaran hutang. Nah, itu contoh ya. Nah, artinya bayangkan orang yang dulu udah saya anggap, saya juga udah begitu nggak begitu, agak lupa-lupa ya karena udah agak lama setahun gitu. Itu rupanya digerakkan oleh mungkin dari efek sedekah tadi ya. Dan akhirnya dia pas mungkin ada rezeki gitu, ada uang lebih, akhirnya dia ingat saya. Padahal udah setahun lebih dan ya saya udah agak lupa juga sebetulnya. Akhirnya dia telepon, kemudian akhirnya WA dan akhirnya transfer. Dan kemarin ya alhamdulillah ada masukan. Nah, itu cerita testimoni ya. Jadi kekuatan dari memberi giving tidak harus mahal-mahal loh. Kadang-kadang gini, ini saya kasih contoh ya, saya pernah dengar di sebuah YouTube ya yang dari Ngaji Roso. Itu orang kalau sedekah bisa masuk ke masjid ngasih uang 10.000 ya mungkin biasa. Tapi kalau dia mau nikatin ke 50.000 suka eman-eman sayang gitu. Apalagi 100.000. Nah ada rasa berat itu yang membuat akhirnya sedekahnya jadi nggak bekerja, getarannya menjadi lemah, berkekurangan. Nah makanya dia bilang kalau bisa kamu pecah aja misalnya. Jadi jangan cuma di satu masjid, kamu punya 100.000, buat sehari itu kamu kasih 10 masjid gitu. Jadi 10.000, 10.000, 10.000. Nah seperti itu. Atau yang kedua bisa juga kasih makan. Ngasih makan kalau kamu misalnya pengen ngasih makan misalnya satu makan supaya kelihatannya bernilai itu harganya 20.000. Tapi kamu merasa berat. Ya buatlah makan yang kecil-kecil, yang sederhana, tapi di banyak orang dia bilang gitu. Misalnya harga 7.000, 5.000, tapi kebanyakan. Nah ini saya contoh. Ya ini tadi saya kembali tadi. Ini unik ya, ini unik dan jarang orang yang mungkin buat orang yang menerima itu rasanya bahagianya muncul, dapat susu karena mungkin selama ini dia lama sekali nggak minum susu, bener nggak, dapat susu ya, terus dapat roti, dia nggak pernah makan roti ya. Nah tahu nggak ini habis modalnya berapa? Saya beli di Jumbo ini habisnya sekitar 6.000 rupiah ya. Jadi kan nggak masalah kita mau sehari itu misalnya sedekah ke misalnya ke 10 orang atau ke 5 orang kan nggak terlalu banyak. Kalau ke 5 orang berarti kan cuma 6.000 kali 5 cuma 30.000 sehari, 30.000 ya kan. Tapi yang kita munculkan rasa bahagia, rasa memberi, dan kita tidak merasa eman-eman. Cuma 6.000 aja lah sama dengan uang parkir gitu kan. Nah istilahnya seperti itulah. Kalau parkir mobil kan 3.000, 2 kali kan ada 6.000, bener kan? 2 kali parkir kan 6.000. Ya coba bayangkan 2 kali parkir itu kita udah sama aja menggantikan ini. Tapi ini satu hal membuat orang itu jadi bahagia. Nah kebahagiaan itu yang ternyata membuka saldo alam raya kita, getarannya positif ya, dan itu ya nanti kita cerita lebih banyak gitu. Oke itu testimoni saya. Nah sekarang kita mau dengar testimoni yang lain dari teman-teman, mungkin dari produk, ya dari produk maupun dari testimoni keberuntungannya di hari yang lalu. Silakan.
Yuk, silakan menginspirasi. Monggo. Assalamualaikum, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oh, kok pakai batuk? Bagaimana Bu Ini Tati, Pak, silakan. saya di tempatnya Mbak Sri yang baru sakit, yang dulu pernah Ya. ikut di Warmo. Ini Mbak Sri yang punya benjolan yang dulu itu loh Pak, bisa kempas Oh, itu oke. loh. Ini Ah, dia sakit, telepon saya minta produk sama sabunnya juga. Alhamdulillah Pak, saya juga tiap hari itu sabunnya habis terus. Kemarin juga ambil di kantor Pak Yudi. Gitu, teman-teman udah banyak itu yang salmon. Ini juga lagi nanti insya Allah saya juga oke. Alhamdulillah Jadi saya sabunnya juga bagus ya Mbak Tati ya? Sabunnya bagus ya berarti ya? Banyak orang yang permintaannya jadi tinggi. iya kan gini Pak, itu kok wajah Mbak Tati bagus sekarang gitu. Ya saya baru pakai 2 hari yang ngasih Pak Yudi kemarin cuma kecil itu toh Pak tak pakai, terus saya Hmm. beli tempat Ibu Dewi, terus saya jual itu saya itu Pak saya bagi-bagi jadi 8 Pak, saya jual 20.000, yang satunya utuh satu gitu. Kemarin Oh, berarti satu dipotong-potong. satu paket iya Pak. Hmm. Itu kemarin juga yang terapi sama Bu Ririn yang sudah pulang gitu, yang stroke itu loh Pak. Iya, Kemarin iya. saya Iontera. Kalau katanya dokter, Iontera itu enggak ada gunanya. Tapi kenapa Bu Ririn kalau saya Iontera kemarin itu loh Pak, malam-malam itu maunya tangannya cuma geraknya segini Pak, segini jadi sudah segini. Hmm. Terus kakinya yang itu kan cuma cuma gini-gini tok Pak. Itu akhirnya kakinya itu dapat agak setengah gitu loh. Tapi Hmm. kenapa kenapa kok Bu Ririn kata dokter Iontera itu ada fungsinya? Lah Mbak Ririn percaya enggak aku gitu? Ya percaya lah, makanya yang itu kan harus anu Pak, harus di Iontera gitu. Sama saya tempel-tempel dengan produk S-Pen gitu. Sama Oh iya. yang satunya itu Pak. Iya. Udah pesan Ya kaos kaki terima kasih juga Pak. ya, Saya Bu ya, Bu Ririn ya. iya Bu Ririn juga kaos kakinya sudah tak pakai kan Pak. Itu saya Oh, mahal nih oke. gitu. Hmm. Kalau saya masalah sedekah Pak, cuma harga berapa toh kalau buku itu 10.000 kasihkan Pak Yudi, Iya. alhamdulillah ada rezeki masuk. Dengan lainnya juga Mbak saya enggak punya uang Mbak, aku dikasih sabunnya dikit, tak kasih dikit banget Pak itu sedekahnya. Hmm. Itu teman saya Oh iya, yang bagus jualan ya. telur Ya. dan akhirnya pagi ini tadi ngebel Mbak Tati aku nanti anu sabun ya. Ini kan uang saya mau coba ini udah pakai. Oh, oke. Pak Imatul Keren ya. Makasih, banyak. ide bagus. Ini Ah, mohon ternyata doanya sedekah Bu Sri, sabun ya. Pak. Doanya Pak. Bu Sri cepat sembuh, dadah. Sri minta tanya Ya. yang dulu nih. Ini di dokter masih Oh iya, oh iya, mantap. Oke, makasih Bu Tati ya. Ini menginspirasi. Ternyata Bu Tati melakukan tambah lagi sedekahnya nggak cuman makanan produk ya, tapi sekarang sabun. Kalau makanan Bu Tati rajin ngasih saya kerupuk ya, sedekah ke saya tuh kerupuk. Ya, kerupuknya enak ya. Nah, terus yang kedua, sekarang ada ide tambahan nih, mungkin menginspirasi teman-teman ya. Sabun dipotong-potong ya, dikemas yang bagus ya. Ini kemasannya nih, itu contohnya. Ini kemasannya nih. Nih, bisa kemasan segini ya. Jadi sabun ini kan kecil nih, ini kan sabun yang besar ya, sabunnya segini kan. Nah, lalu kita bisa kemas potong kecil, ini aluminium ya. Tuh. Murah kok ini, cuman berapa segini ya. Mungkin harganya sekitar 200 perak ya. Nah, ini masukin ke dalam, jadi kemasannya kecil, ya, mewah juga. Kalau ngasih ke orang dalam bentuk udah kasih aja nih, buat buat sedekah juga bisa ya kan? Atau sampel lah, ya sampel nggak apa-apa ngasih ke orang sampel nih contoh nih pakai gitu kan, tapi niatin sedekah, ya itu juga bermanfaat. Oke, makasih Bu Tati menginspirasi. Ya, jadi apa berkah buat Bu Tati dan teman-teman. Ya, silakan yang lain, silakan punya inspirasi lagi, punya testimoni menarik, monggo. Halo, Ines, Assalamualaikum. Pak. Iya, siapa ini? Ines, Pak. Oh, Assalamualaikum. Ines. Oke, ya silakan Ya. Ines. Assalamualaikum Pak Yudi. Semangat pagi dan Waalaikumsalam. teman-teman Selamat semua. pagi. Oke.
Terima kasih Pak Yudi kemarin sama Pak Winardi sama Mbak Dewi sudah membersamai ke Magelang, dan kabar baiknya Pak Yudi, Mbah Man kemarin kan minum morek ya. Ya, Ya 1 saset. Terus tadi pagi itu saya WA beliau, saya bertanya gini Pak, Mbah gimana setelah minum morek itu apa yang dirasakan? Saya kan bilangnya gitu. Beliau langsung menjawab Pak, ah Alhamdulillah Mbak, badanku sekarang tambah fresh gitu Pak. Jadi di sini saya nanyanya enggak, setelah minum morek gimana Mbah? Baik apa enggak? Enggak. Tapi saya lebih mengarahkan ke seolah-olah beliau minum morek itu merasakan manfaatnya. Jadi Mbak gimana setelah minum morek? Sehat ya? Saya gitu. Iya Mbak, Alhamdulillah sekarang tambah fresh gitu Pak. Itu Pak Yudi, oh, testimoni dari oke, saya. Terima siap kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya Mbak yang nanya Mbak Ines, jadi bilangnya fresh. Kalau yang nanya Pak Winardi, wah tegang luar biasa gitu. Ya, malu sama Mbak Ines kalau terus terang ya. Oke, tapi itu udah bagus sekali. Wah, tubuhnya pasti fresh, tambah segar karena memang itu bagus banget buat stamina ya, dan kelelakian. Oke, menarik Mbak Ines. Ya, siapa lagi yang punya testimoni menarik? Silakan. Tadi ada Oh, satu Pak lagi yang Yudi. masuk ya. Ya, Dari oke, siapa Jambi, nih? Pak Yudi. Oh, Farida. silakan Mbak Farida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ini pagi. mau sesuai dengan tema Pak Yudi, The Power of Giving. Jadi kemarin dapat sampel dari Pak Yudi ya, yang dari kiriman dari Solo itu. Yang kecil saya bagi 4, saya potong, saya kasihkan ke temen gitu kan. Ini ada sabun bagus, kamu coba dulu. Sekali pakai langsung glowing, saya bilang gitu. Hmm. Terus beliau bilang, ini dari Koji, saya udah beli dari Koji, ini beda, ada 4 yang bedain dari sini, saya jelasin kan Pak, itu kan kita ada 4 yang beda daripada yang lain gitu. Terus dipakai sekali, paginya WhatsApp, aku mau dong sabunnya lagi gitu. Saya langsung bilang 1 paket ya. Berapa 1 paket? 175. Oke, kirim data, langsung dikirim datanya Pak. Oh iya. Terus Oh. diambil siangnya, ini yang 1 sudah dipesan loh sama orang. Wih, jadi kamu promosi? Iya katanya. Soalnya aku make ini langsung enak, kelihatan komedonya berkurang. Jadi promosi sama temen langsung diambilnya. Ini yang satu sudah pesanan orang katanya Pak. Dahsyat memang Wow. sabunnya. Waduh, mantap ya. Luar biasa. Ini menginspirasi sekali ya. Jambi bakal meledak nih nanti. Insya Allah. Amin, amin. Ya, Kemudian alhamdulillah. ada satu lagi testimoni Pak Yudi, memakai produk Es Aura. Ini ibu ini udah lumayan parah, kena kencing manis udah berapa tahun Hmm. gitu kan. Kemudian ibu ini memang nggak mau kontrol kencing manis, gula darahnya, karena takut kepikiran katanya Pak Yudi. Jadi anaknya Hmm. datang ke rumah konsultasi, orang tuanya kayak gini-gini, oke saya bilang, "Ini paketnya totalnya 3 juta," saya bilang gitu kan, "kalau mau nanti saya ke rumahnya." "Siap," kata anaknya. Kemudian saya Hmm. datang ke rumahnya, saya terapi, itu memang kondisinya ternyata kakinya nggak bisa dilipat Pak Yudi sebelah kanan. Habis operasi pengambilan cairan gitu nggak bisa dilipat. Saya iontera, tangannya katanya kebas. Hmm. Waktu iontera alhamdulillah tangannya udah mulai kebasnya hilang gitu Pak Yudi kata ibunya kan. Hmm. Kemudian Ya. saya pakein enak. Jalannya kan pakai tongkat Pak Yudi. Kemudian Hmm. saya tanya sama anaknya, "Gimana Ibu?" 3 hari kemudian, "Udah enakan Mbak." Terus saya datang lagi ke rumahnya Hmm. 3 hari, kemudian itu saya datang, saya follow up lagi, Ya. ternyata kakinya bengkak dua-duanya Pak Yudi. Kakinya Oh. bengkak, saya tempelin X-recovery, alhamdulillah kakinya udah nggak bengkak lagi 1 hari kemudian Pak Yudi, dan jalannya Hmm. alhamdulillah sekarang nggak pakai tongkat. Wow. Keren juga ya. Jadi X recovery-nya ditempel di daerah mana, Mbak? Di kaki Pak Yudi, di belakang. Di Oh, di belakang kaki bagian belakang. bagian belakang Hmm. itu. Karena pengalaman saya ini sudah ada 2 kali, pasien yang kaki bengkak Pak Yudi dua-duanya, Hmm. rata-rata memang orang kena kencing manis. Hmm. Saya coba pakai X recovery dan Hmm. dua-duanya alhamdulillah itu perkembangannya sangat cepat sekali.
di kaki yang bengkak Hmm. itu. Saya bilang, "Nanti Ibu kalau misalnya kaki saya pasangin obat ini untuk ngurangin bengkaknya, Ibu sering pipis ya, Hmm. karena itu ngeluarin cairannya," saya bilang gitu. "Iya Mbak, Hmm. karena saya dikasih obat dokter pun kayak gitu. Itu ngeluarin Hmm. cairan yang ada di kakinya, nggak apa-apa." Hmm. Alhamdulillah Pak Yudi 1 kali pakai SK recovery itu kanan kiri, bengkaknya Hmm. rata-rata langsung ini, sudo kata orang Jawa, langsung hilang gitu Pak Yudi. Oh, berapa banyak recovery Mbak Mbak Farida? 2. Yang ditambah 2 2. di kaki, heeh. Kecuali kalau Satu. ada penyakit mah yang kronis, saya pasangin lagi di titik asam lambung. Jadi Ya. 2, 1 kiri, 1 kanan aja cukup ya? Iya cukup. Terus kita Hmm. bantu pakai S-Pen, SDK Pakai gitu Pak. Cari S12 yang gitu. ini, Mas. Oh begitu. Oh Mhm. ternyata keren ya pakai recovery ini sekali, bantu sekali ya, cepat sekali Iya ya. sambil di Iontera Pak Yudi. Jadi memang Oh dahsyatnya ya. Iontera gitu kan, kita Hmm. pakai recovery terus di Iontera itu kan melancarkan sirkulasi darah, mungkin di situ langsung Betul. bekerja, paginya langsung BAK gitu kan, jadi Hmm. cairannya keluar. Hmm. Oh begitu, wah menarik, bagus nih. Kemarin apa? Mungkin Mbak Karsi ya, Mbak Karsi mungkin bisa follow up tuh Pak siapa? Ini ada nggak Mbak Karsi sama Mbak Zul yang di Solo itu loh? Pak siapa dulu yang kita datangin itu? Pak Ucok itu ya, istrinya itu kan kakinya bengkak, ada cairannya juga. Kayaknya nyambung ini, ininya apa informasinya. Jadi pakai Iontera, tapi 3 hari kemudian ya, Mbak Farida ya. Ya, 3 hari Iya 3 hari kita diulang. coba follow up, gitu. Tapi Wah. biasanya kalau, kita pakai X recovery itu 1 hari, nanti si Hmm. pasiennya bilang, "Saya sering kencing," gitu, nggak masalah. Karena Oh begitu. membuang cairan itu dari situ sih Pak Mas, Yudi, selain dari keringat, bantunya entar lebih nih, Mas. itunya ke Jujur. kencingnya. Oke. Mungkin itu Pak Yudi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Farida. Ya, Mbak Farida keren banget nih testimoninya. Menarik. Jadi ternyata kekuatan di recovery dan Iontera ya dan expand terutama itu ternyata mempercepat yang kakinya bengkak karena diabetes. Karena susah loh diabetes itu kalau udah bengkak ada cairan, waduh itu ampun-ampun susah banget gitu. Ternyata kita ada produk yang bagus untuk itu. Oke, keren, mantap, mantap Jaya. Baik, buat teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi materi ya. Sesi materi, tadi saya bicara tentang the power of giving ya. Berarti energi bagaimana memberi. Nah, kalau kita masuk ke konsep dasarnya bahwa konsep memberi atau sedekah, ya sedekah atau memberi, ya itu adalah bagian dari action dari rasa syukur kok sebetulnya. Makanya di level energi di atas 200 yaitu energy power di mana kita tidak harus mengejar merpati tapi bagaimana merpati itu datang sendiri kepada kita istilahnya gitu ya. Bagaimana rezeki itu tidak harus dikejar tapi bagaimana rezeki itu datang sendiri pada kita istilahnya begitu. Itu adalah bagaimana bersyukur itu ditingkatkan. Ya, kalau disimpulkan dari semua metode yang diajarkan di bukunya Power and Force itu bahwa semuanya dikatakan dari semua yang ada baik itu mulai dari rasa optimis, rasa bahagia, kemudian rasa pencerahan ya dan sebagainya itu semuanya kalau dirangkum itu menjadi satu kata namanya bersyukur katanya gitu. Nah, tapi bersyukur itu ya adalah implementasinya itu salah satunya ya ini salah satunya banyak ya dari rasa bersyukur itu banyak dengan cara kita tadi mengimplementasi yang pertama yang kita sudah lakukan contohnya menuliskan jurnal syukur itu kan implementasinya ya atau penerapannya menulis jurnal syukur setiap hari pagi tulis jurnal syukur ya. Terus yang kedua ada implementasi yang lain penerapannya salah satu yang bagus itu adalah sedekah. Sedekah ini juga implementasi. Ya, implementasi dari rasa syukur itu. Nah, bersedekah itu ya bagaimana menciptakan sedekah itu dengan rasa syukur. Berarti bagaimana cara memberi sedekah itu tidak dengan rasa yang istilahnya berat banget gitu ya. Misalnya, aduh aku nyumbang tadi saya bilang aku harus nyumbang 100.000 ke masjid kayaknya berat gitu kan. Ya udah dirubah aja polanya. 10 masjid deh kamu sumbang, masing-masing 10.000. Kira-kira berat nggak? Enggak, ya sudah lakukan. Ada rasa agar rasa ringan dan rasa bahagia.
ya pada saat memasukkan uang ke canceling masjid 1, masjid 2 sampai 10 masjid misalnya. Ya ke gereja misalnya, waduh aku harus perpuluhan di gereja misalnya kan. Gereja itu perpuluhannya berapa? Aduh, aku perpuluhannya nih harusnya misalnya 100.000 nih kan hari ini, 1 juta dipotong jadi 10%-nya jadi 100.000. Waduh, masuk 100.000 keenakan nanti pendetanya gitu kan, dapat 100.000. Padahal saya nyarinya susah. Ya udah dipotong kasih 10.000 ke 10 gereja, istilahnya gitu kan. Contohnya ya kan. Nah, atau dipecah misalnya 10.000-nya tadi ya sebagian diberikan makanan seperti ini ya, untuk diberikan kepada siapa saja yang membuat Anda bahagia orang tersebut ya mungkin kalau Anda ngasih cuman makanan 10.000 ini terus ngasih ke orang yang lagi orang kaya punya toko lagi nangkring Anda datangin Pak ini saya kasih pasti dia tidak memberi rasa artinya Andanya ya mungkin bahagia memberi ya tapi mungkin dianya nggak bahagia biasanya itu juga nggak masalah kok ya. Yang penting Anda merasa bahagia nggak peduli orang tersebut istilahnya bahagia atau enggak. Nah, tapi kan misalnya, oh 2 orang kaya nih, saya kasih enggak ya? Kasih aja, ya, kasih aja. Yang penting ada bahagia, gitu. Ya, wah dia kan udah cukup nih, nggak apa-apa ya saya kasih aja ya 1 bungkus. Gue tadi cuma 7.000, buat snack anakmu, iseng aja gitu. Yang penting Anda merasa bahagia yaitu memberi rasanya menjadi lebih berlimpah. Bayangin, wah asik yang ngasih orang yang lebih kaya dari saya gitu kan. Ada rasa bahagia. Setelah itu, sekali-kali nraktir upline, ada nggak rasa bahagia? Ada, ya tidak harus mahal. Makanya saya beberapa kali contoh nih, the power of giving ya. Nraktir upline tuh misalnya, atau menraktir downline, tidak harus makan enak kok. Ya kadang-kadang dikasih kerupuk pun upline seneng katanya, dia bilang gitu. Ya enggak masalah. Downline misalnya, yang mau ditraktir nggak harus mahal-mahal. Aduh saya nggak ada duit nih. Donen kayaknya perlu saya traktir merasakan bahagia dari saya. Nggak apa-apa ya. Yang ringan-ringan misalnya, yuk ini aja ngopi di Sego Kucing gitu kan misalnya. Kalau di Sego Kucing ya. Nah artinya nggak harus mahal, tapi yang penting ada rasa bahagianya. Nah itu yang diciptakan rasa bahagia itu menciptakan sebuah vibrasi atau getaran ya. Dan getaran itu yang dibaca oleh alam raya. Nah, yang dibaca oleh alam raya itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk berkelipatan. Seperti halnya kalau Anda menabur segenggam jagung, ditabur ke tanah yang subur, maka yang terjadi adalah nggak mungkin jagung itu tumbuh menghasilkan panen yang segenggam lagi, benar nggak? Dia akan menjadi berpuluh-puluh karung jagung dari cuman segenggam jagung. Kita sebar, kita tanam di tanah yang subur menjadi puluhan karung. Begitu juga dengan getaran kita yang berbagi sedekah tadi, ya kita berikan dengan rasa bahagia, ya, tapi tidak boleh merasa pengen dapat balasan. Nah itu kuncinya. Ya, tidak boleh merasakan kalau kita merasa pengen dapat balasan nanti aku ngasih ini ya ke orang tersebut atau ke masjid jadi aku nanti dapat 700 kali lipatnya. Jadi udah mulai kita melakukan transaksional. Nah, itu pancaran kita, energi kita atau vibrasi kita itu memancarkan vibrasi kekurangan. Yang terjadi makanya saya dengar di Arif RH ya di YouTube itu. Jadi orang-orang yang bersedekah dengan cara itu ya berharap dapat kembaliannya 700 kali lipat atau 10 kali lipat. Yang terjadi adalah kena prank istilahnya gitu ya. Zong katanya. Nggak dapat malah tambah miskin gitu. Kenapa? Lo kok bisa? Ya karena pada saat dia lakukan itu dia ada transaksional. Kalau saya dapat gini, nanti saya dapatnya gini gitu ya. Nah, efeknya apa? Itu yang dipancarkanlah energi kekurangan. Nah, itu. Nah, memang nggak mudah. Saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi itu manusiawi sekali. Kadang langsung iya ya. Gitu. Saya juga sering seperti itu. Kadang-kadang ngasih itu langsung berpikir transaksional. Nah, kalau udah seperti itu kita harus sadari bahwa itu adalah bagian dari getaran yang transaksional, kita sadari dan kita lalu delete ya. Oh iya ya, tadi saya salah mikir gitu. Maafin ya Allah gitu kan. Tadi saya mikirnya pengen dapat pengembalian, maafin ya Allah, saya putus ya atau saya lepaskan pikiran saya tadi, saya ikhlas gitu ya. Nah, lalu udah kasih. Nah, jadi memberi dengan pokoknya lepas aja. Seperti halnya itu. Jadi nggak mikir nanti saya dapat balasannya. Nah, itulah pentingnya membaca getaran tubuh kita, energi kita dibaca oleh alam raya itu dari sisi-sisi seperti itu.
Nah, makanya nanti teman-teman bagian yang bersedekah tadi ya, sedekah sabun, ya udah nggak usah mikir nanti beli lagi sama saya, nggak peduli gitu. Potong aja sabun ini, potong kecil-kecil tadi, ya kasih nggak apa, mikirnya sedekah. Kan nggak mahal, dipotong kecil-kecil harga 5 ribuan kena jadinya kan. Nah, udah kasih gitu, nggak apa-apa. Ya terus berharap nanti dia beli apa nggak usah dipikir. Pokoknya berbagi aja lah supaya mukanya dia tambah cantik gitu aja. Ya, kalau makanan ya kayak gini, bahagia membuat orang tuh minum susu supaya tambah sehat ya enggak, supaya sehat ya mungkin begitu. Nah, udah itu aja untuk sehatnya dia, bukan untuk sehatnya saya. Kan pada saat berpikir untuk orang tersebut, untuk kebaikan orang tersebut, pada saat itulah alam raya itu langsung membaca gelombang Anda, getar Anda dan mengembalikannya menjadi berlipat ganda. Nah, itu kunci dari sedekah. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kita sudah melakukan hal yang baik ya, tapi kok misalnya yang didapatkan belum banyak ya, itu ya ada di Arif RH juga dikatakan di YouTube ya, saya dengar itu hati-hati karena kita saldo alam raya kurang besar. Jadi kalau misalnya kita sedekahnya kurang banyak, saldo alam rayanya mungkin perlu ditambah, jadi sedekahnya diperbanyak. Nggak harus besar ya, tapi jumlahnya diperbanyak. Jadi memperbanyak jumlah rasa bahagia Anda ke banyak orang. Selain mendoakan setiap orang kan minimal 10 orang setiap hari mendoakan 10 orang. Ya, siapa saja yang Anda doakan, tidak harus orang ya. Benda mati pun boleh didoakan katanya gitu. Yang penting lo kok bisa Pak benda mati didoakan? Contohnya rumah belum jadi nih yang cerita siapa juga ada di itu kalau itu di ini siapa Ngaji Roso ya. Nah, di Ngaji Roso di YouTube dikatakan ya tentang ada seseorang yang hobinya mendoakan apapun minimal 10 ucapan doa. Misalnya dia lewat ada gedung belum jadi ya, masih dibangun, mungkin agak lama, dia udah lihat 2 bulan belum jadi, didoain sama dia. Tuhan, ya terima kasih untuk memberikan rezeki buat orang yang sedang bangun tersebut sehingga dimudahkan pembangunannya lancar dan gedungnya jadi bagus dan bisa beri manfaat buat banyak orang. Amin. Dah, gitu aja. Alhamdulillah sudah jadi bagus nanti gedung yang bagus. Nah, seperti itu. Ya, ucapan-ucapan gitu pada dia nggak kenal mungkin sama yang punya gedung gitu kan. Bahkan gedungnya pun didoain ya. Nah, seperti itu contoh tujuannya apa? Loh kok bisa gedung doain? Nggak ada. Tujuannya cuma supaya vibrasi kita aja jadi positif dan vibrasi memberi. Ya, memberi itu tadi bisa dengan doa, itu bagian dari memberi ya, doa kemudian vibrasi memberi dalam bentuk sedekah, dalam bentuk barang, uang ya, makanan ya, itu juga giving. Nah, memang makanan ini yang dianjurkan dalam agama pun banyak menyarankan bahwa memberi itu paling bagus tuh ya salah satunya makanan atau minum ya gitu. Nah, ini contoh ya, contoh lain ini semoga saya tidak mau sombong ya teman-teman juga jangan sombong pada saat memberi ya, udah lepasin gitu aja. Kalau cerita ya cuman cerita di klub gini, ya klub 100 juta itu klub saling menginspirasi, jadi tidak ada niatan punya testimoni buat menyombongkan diri. Enggak, tujuannya malah justru melipat gandakan keberuntungan yang diberikan kepada banyak orang dan termasuk otomatis buat diri sendiri kan gitu kan. Nah, jadi cerita aja. Nah, contoh yang lain nih, waktu itu saya pernah dikatakan sama ustadz saya ya, waktu itu ada ustadz, dia bilang, Pak kalau bisa sedekah tuh air gitu kan, air minum katanya, itu paling bagus juga karena ada di hadis dia bilang gitu kan, memberi air minum. Makanya kenapa di masjid-masjid tuh sering kan suka ada air minum gitu kan, dikasih buat gelas-gelas, nyumbang aja gitu. Ya udah oke. Ya, saya coba praktekin ya, saya coba ke masjid yang terdekat ya. Coba saya supply air minumnya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, langsung berapa gelas ya. Ternyata itu juga ada manfaatnya gitu, tuh menambah saldo alam raya. Tapi kita nggak usah peduli, pokoknya intinya memberi tujuannya memberi kebahagiaan buat banyak orang. Udah ya, nggak usah mikir nanti saya dapat apa, nggak usah katanya seperti itu. Pokoknya udah nggak usah dipikir deh. Ngasih-ngasih aja tujuannya memberi manfaat buat orang-orang yang kehausan ya. Udah nggak, istilahnya memberi aja seperti matahari memberi sinarnya, nggak mikir nanti ada pengembalian atau enggak gitu kan. Tetap dia bersinar gitu. Nah, contohnya itu udah banyak ternyata eh, teman-teman ini mungkin juga bisa dipraktekin ya. Itu ternyata kata Ustadz saya itu dengan banyak memberi air putih, air minum itu berdampak bagus sekali buat orang-orang yang menerimanya. Ya, ya otomatis ya getaran bahagia Anda jadi semakin besar. Nah, seperti itu. Maka berlakulah hukum nanti rezeki
ya itu otomatis gitu. Seperti burung merpati yang datang sendiri, tidak harus ngejar merpati kan seperti gitu. Nah, itu gambarannya. Makanya ini buat teman-teman yang ada masjid di sekitarnya ya, atau ada gereja mungkin di sekitarnya ya, itu coba aja ngedrop satu karton air putih yang gelasnya jangan yang gede ya, gelasnya yang sekali minum yang kecil gitu ya, yang kecil ya. Ini ada nggak di sini? Oh habis ya. Nah, jadi gelasnya pakai yang gelas yang cupnya cup yang kecil dulu. Kan murah tuh. Ya satu kotak itu 20.000, itu isinya 20.000 isinya berapa ya? Kalau nggak salah isinya 40 ya. Nah, itu jadi satunya mungkin kenanya 500 perak kali berarti kan. Ya, itu di drop. Contoh ya, contoh yang banyak dilakukan ternyata sama orang-orang yang ahli sedekah. Saya niru aja, cobain gitu kan. Ya ternyata asik gitu kan. Nah, coba ini menginspirasi, silakan nanti coba ngedrop ya ke masjid ya, karena banyak orang yang kehausan di situ, mau minum nggak ada minum ya kan, ada air minum yang gelasan kecil itu ya, ke gereja misalnya seperti itu contoh. Jadi maka berlakulah hukum nanti the power of giving tadi, energi dari hukum syukur dalam bentuk implementasi dari rasa syukur karena Anda dikasih Tuhan sehat, Anda dikasih Tuhan keluarganya sehat, Anda rasa bersyukur karena diberikan makan yang cukup, keluarga dikasih makan yang kecukupan, alhamdulillah, itu rasa syukur ya, rasa syukur karena Tuhan sudah memberikan kita bisnis dari rezeki yang kita terima saat ini, mungkin ada X-Aura, ada produk Meru ya, ada lagi di luaran sana kayak Mbak Farida misalnya ini punya madu ya, madu, kemudian martabak ya, kemudian ada lagi salon kayak Mbak Tading Butati ya, itu disyukuri Allah kasih itu. Nah dalam bentuk syukur itu apa? Aku mau kasih berbagi buat orang-orang yang kehausan di masjid gitu kan, taruh aja udah begitu. Nah itu gambaran tentang implementasi dari rasa syukur Bapak Ibu. Jadi membuat sebetulnya tujuannya adalah membuat getaran kita diri harus positif. Ya. Dan dengan cara membuat getaran kita positif, maka yang terjadi adalah kita menjadi bagian dari keberlimpahan yang memang sudah disediakan oleh Tuhan. Kuncinya seperti itu. Oke, ya. Nah, mungkin saya jadi ingat sebuah cerita ya. Ini cerita bagaimana kehebatan giving ya, memberi. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Jadi di Cina pernah ada seorang seorang anak muda ya, seorang anak muda. Dia itu waktu kecil dia melihat ibunya tuh cacat gitu kan, ibunya cacat, matanya buta ya, mukanya rusak ya, tinggal sebelah matanya, terus mukanya, tangannya lumpuh sebelah bekas terbakar, tangannya tinggal satu yang masih berfungsi ya, dan kayak monster ya. Anak ini tumbuh dengan ibunya ya, kemudian dia merasa malu, sering diejek sama teman-temannya, ibumu monster, ibumu kayak monster gitu kan. Jadi sehingga pada waktu kecil dia malu kalau sejak SD sering dibully sama teman-temannya punya ibu monster ya. Sehingga si anak ini, Bapak Ibu, malu dan sering nggak mau mengakui itu ibunya. Akhirnya pada saat dia sudah mulai agak remaja, dia nggak pernah lagi ngajak atau temannya untuk datang ke rumahnya karena malu nanti dia melihat ibunya yang buruk rupa ya. Dan dia akhirnya mulai bersikap ibunya tuh kalau perlu jangan keluar rumah ya. Dan pernah ada orang yang nanya suatu ada temennya datang ya, waktu masih remaja, datang ke rumahnya dan dia lihat ibunya dan datang itu perempuan ya. Dia nanya, itu siapa katanya? Itu pembantu saya katanya begitu. Nah dia bilang karena saking malunya takut dibilang ibunya itu pembantu saya. Nah ibunya dengar ya, ibunya dengar, kemudian kemudian satu waktu ibunya akhirnya cerita sama si anak ini, nah sebetulnya ibu tuh aslinya tidak seperti ini. Terus akhirnya tunjukin potongan-potongan koran yang pernah dalam lemari, ibunya tunjukin ternyata pada waktu
waktu di potongan koran itu terjadi di koran tuh dia buat clipping dari koran masa lalu ya. Itu pada dia tunjukin bahwa ini ibu foto ibu waktu masih muda, dia bilang itu kamu lihat kan terus sekarang ibu seperti ini ya, terus kamu malu mengakui ibumu seperti ini, tapi sebetulnya yang menyebabkan ini adalah karena ini ya. Dia tunjukin dari potongan clipping waktu dulu pernah terjadi kebakaran di rumahnya dan saat kebakaran itu anaknya itu ada di dalam dan tidak ada yang berani nolong, tapi seorang wanita, seorang ibu itu menerobos ke dalam kobaran api dan menyelamatkan bayi tersebut. Dan akhirnya dia tunjukkan bayi tersebut adalah kamu, Nak. Dan ini adalah wajah ini yang ibu yang menerobos kobaran api itu adalah aku. Aku terbakar untuk menyelamatkan kamu. Dan saat itulah si anak menangis, Bapak Ibu. Dia malu dan sadar bahwa ternyata dia hidup dan tidak cacat karena diselamatkan oleh ibunya yang akhirnya berkorban untuk jadi cacat. Sejak saat itu si anak berubah, ya, dan dia luar biasa mencintai ibunya, dan kemana-mana akhirnya dia pergi di bawah ibunya. Kemana ke pasar dibawa, ya ke sekolah, ya beberapa kali dia ajak ibunya dengan cinta kasih dipeluknya. Ya. Bagaimana pengorbanan seorang ibu memberikan ya. Jadi di sini kuncinya adalah dari seorang ibu memberikan segalanya. Giving. Jadi bukan sedekah lagi, sedekah ekstrim ya bisa dibilang. Dan apa yang didapat dari ibunya setelah semuanya terbuka ya. Dan anaknya pun akhirnya menyadari dan kemudian yang terjadi pada saat dia coba bawa ke mall ya. Ibunya diajak ke mall ya, digandeng ya. Akhirnya banyak orang yang melihat ada seorang anak ganteng ya. Ya udah ganteng, udah dewasa ya, tapi dia dengan begitu cinta kasih dia bawa ibunya kemana-mana ya, dia bawa ibunya untuk makan bersama, diperlakukan dengan seperti seorang ratu istimewa, sampai kemudian ada wartawan yang akhirnya menceritakan itu ya, dia foto, dia buat gambar itu, dia akhirnya sebar di koran ya tentang seorang anak yang begitu berbakti pada ibunya. Akhirnya waktu itu masuklah TV ya, ini cerita nyata ya, masuk TV diwawancara dan akhirnya si cowok ini dapat banyak penawaran rezeki ya, yang membuat kehidupan mereka bisa bangun rumah bagus segala macam untuk akhirnya ibunya di tempat kebahagiaan yang luar biasa. Akhirnya anak tersebut menjadi dewasa ya, dan kemudian dia nikah juga mendapat wanita yang sangat diidam-idamkan, yang cantik cerita istilahnya. Tapi satu hal adalah dari cerita itu ya, kisah nyata ini bahwa keikhlasan ya dari seorang ibu itu seperti halnya menciptakan bagaimana memberi sesuatu, memberi giving, memberi sedekah ya. Dalam hal ini bahkan nyawa pun istilahnya seorang ibu itu bersedekah nyawanya ya untuk menyelamatkan putri. Apakah dia mencari balasan? Tidak. Ya dia yang penting dia pengen menyelamatkan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Yang mungkin kita berpikir sekarang ya bersedekah untuk tujuannya membahagiakan orang lain. Mungkin bisa juga menyelamatkan orang lain. Apa yang kita kerjakan. Ya. Bapak Ibu, ini cerita inspirasi, semoga menjadi bagian dari kita juga saling mengingatkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama belajar untuk mengetahui tentang efek dari sedekah. Terima kasih untuk hari ini kami mendapatkan banyak hal, dan terima kasih juga untuk apapun yang kami kerjakan, kami lakukan mulai hari ini dan seterusnya, bahkan yang kemarin yang sudah kami lakukan. Terima kasih selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik untuk kami terus mendapatkan dan memiliki impian-impian kami dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, dan menyenangkan. Terima kasih. Alhamdulillah sehingga memberi manfaat buat keluarga kami, buat kami, dan buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Pak warahmatullahi Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Yudi. Terima kasih teman-teman. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Yudi. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bapak Uplen, Bapak Yudiono Slamet, mentor kita yang paling jos. Terima kasih Pak Yudi. Alhamdulillah. Oke. Oke, saya Oke, tutup kita ya. tutup ya. Makasih Yo. Pak Yudi. Terima kasih. Sama-sama. Kak Ketua. Satu. Matur.